Bab 872. Guru Leluhur Muda. Tao Abjad Kuno. Di waktu berikutnya, Mileye mulai belajar abjad kuno dengan Scott Fu. Apa yang mengejutkan Mileye adalah bahwa meskipun mereka berada di aula kecil ini, tidak ada yang menemukan mereka. Tidak hanya itu, tetapi beberapa orang datang selama periode itu, tetapi seolah-olah mereka tidak ditemukan. Dia tahu itu pasti karena Scott Fu. Kekuatan orang semacam ini benar-benar dapat digambarkan sebagai tidak dapat diprediksi. Memang benar pedang tanpa batas miliknya masih belum efektif melawan orang yang ada di depannya, Guardian saja tidak punya cara untuk menemukannya. Seperti yang dikatakan Scott Fu, Tao Abjad Kuno ini tidak terlalu sulit, setidaknya menurut Mileye itu tidak terlalu sulit, dan dengan bimbingan Scott Fu, oleh karena itu, kecepatannya dalam mempelajari Tao Abjad Kuno benar-benar dapat digambarkan dengan menakjubkan. Dalam sekejap, 3 hari berlalu. Pelelangan telah resmi dimulai. Dan Mileye tidak peduli dengan pelelangan, dia sudah menyukai Tao Abjad Kuno sekarang. Sekarang, dia sudah mulai mencoba menggambar jimat, dan Scott Fu langsung memintanya untuk menggambar jimat ungu. Titik awal ini terlalu tinggi. Aula Abjad Kuno, saat ini, ada semakin banyak orang di aula, tetapi orang-orang yang memasuki aula semuanya memiliki status dan kuat. Adapun mereka yang memiliki kekuatan lebih rendah dan tidak memiliki identitas, mereka semua berada di luar aula, tetapi mereka juga dapat melihat situasi di dalam aula. Di dalam aula, Gilton Sen melirik semua orang di aula dan berkata sambil tersenyum, "Terima kasih telah datang ke lelang yang diadakan oleh Sekte Abjad Kuno kali ini. Lelang ini sangat sederhana, dan yang menawarkan harga tertinggi akan menang." Pada saat ini, seorang lelaki tua di bawah tiba-tiba berkata, "Ketua Sekte Sen, sejauh yang aku tahu, sekte kamu tidak pernah kekurangan uang, jadi inilah masalahnya. Apa yang diinginkan sekte kamu dalam pelelangan ini?" Gilton Sen tersenyum sedikit, kristal padat. Mendengar itu, ekspresi semua orang di lapangan tiba-tiba berubah. Kristal padat. Ini adalah bahan khusus yang sangat bermanfaat. Bisa dibilang ini adalah barang kesayangan Master Abjad Kuno dan Master Pengecoran Senjata khususnya Master Abjad Kuno, karena kalau Master Abjad Kuno ingin membuat jimat di atas warna ungu maka harus ada kristal padat ini. Dan kristal padat ini sangat sulit diperoleh. Jika ingin mendapatkan kristal padat, kamu harus pergi ke satu tempat. Wilayah dimensi ilusi. Wilayah dimensi ilusi akan meluapkan beberapa kristal padat setiap tahun, tetapi tidak banyak, sangat sedikit, dan setiap kali kristal padat lahir, akan ada persaingan. Dapat dikatakan bahwa mata uang paling berharga dari alam semesta 5 dimensi adalah kristal padat ini. Dengan kristal padat, kamu bisa mendapatkan apa saja, bahkan senjata dewa dan jimat oranye. Sekarang Sekte Abjad Kuno ini meminta untuk menukar menara penjara alam dengan kristal padat. Bisa dikatakan ini secara langsung mengakhiri harapan sebagian besar orang karena tidak banyak orang yang memiliki kristal padat ini. Pada saat ini, Gilton Sen berkata lagi, "Semuanya, jangan buang waktu, mari kita mulai sekarang. Harga dasarnya adalah 1000 kristal padat, dan harganya tidak boleh kurang dari 100 setiap kali penawaran dan harga yang lebih tinggi akan mendapatkannya." Di aula, semua orang diam. Mata Gilton Sen perlahan tertutup, dia tidak terburu-buru, orang lain yang seharusnya khawatir. Pada saat ini, seorang lelaki tua berpakaian hitam tiba-tiba berkata, 1200. Seseorang telah membuat penawaran. Semua orang memandang lelaki tua berbaju hitam itu. Lelaki tua berbaju hitam itu diselimuti pakaian hitam dan mengenakan setengah topeng. Sembunyikan identitas.
Gilton Sen melirik lelaki tua berbaju hitam itu dan tidak berbicara. Di sisi lain, Gardion tidak bermaksud menawar sama sekali. Segera, orang-orang menawar harga satu demi satu. Dalam beberapa saat, harganya telah ditawar 2.500 kristal padat, dan itu masih terus meninggi. Di dalam aula sekte abjad kuno aula leluhur, Mileye masih belajar Tao abjad kuno dengan Scott Fu saat ini. Dia menggambar jimat ungu, dan dia telah gagal 3 kali. Di depan Mileye, Scott Fu hanya menonton dengan tenang. Dia akan memberi petunjuk dari waktu ke waktu, dan begitu saja, Mileye segera menggambar jimat ungu pertama. Namun, Scott Fu menggelengkan kepalanya dengan tidak puas. Mileye memandang Scott Fu, dan Scott Fu berkata dengan lembut, "Kualitasnya tidak cukup baik, kita harus membuat setiap jimat sempurna, dan hanya kesempurnaan yang dapat mengeluarkan kekuatan sejatinya. Jimat kamu hanya dapat dihitung barang cacat, ulangi lagi." Mileye mengangguk, "Oke." Karena itu, dia mulai menggambar lagi. Pada saat ini, Scott Fu tiba-tiba melihat keluar aula, dan segera, dia mengerutkan kening. Menara itu. Jelas, dia sudah merasakan kehadiran menara penjara alam. Di aula abjad kuno, harganya telah naik menjadi 5.000 kristal rahasia saat ini. Harus diakui bahwa ini sudah merupakan angka astronomi. Bahkan kekuatan sekaya sekte abjad kuno tidak bisa mengeluarkan begitu banyak kristal padat sekaligus. Patut disebutkan bahwa, sampai sekarang, Gardion tidak pernah menawarkan harga, dia seperti sedang menonton drama. Gilton Sen secara alami tahu apa maksud Gardion, tidak peduli siapa yang mendapatkan menara penjara alam, mereka harus memohon pada lembaga dimensi tanpa batas pada akhirnya. Karena ruang buku dimensi luas ada di lembaga dimensi tanpa batas. Oleh karena itu, Gardion tidak terburu-buru sama sekali, tetapi Gilton Sen juga tidak terburu-buru. Bagaimanapun, dia telah menyerahkan menara penjara alam ini, dan ketika manfaat diperoleh, dia akan menyerahkan harta ini, kemudian sekte abjad kuno bisa lolos. Setelah beberapa saat, menara penjara alam ini telah dilelang menjadi 8.200 kristal padat. Penawarnya tetap lelaki tua berbaju hitam. Pada saat ini, semua orang menjadi semakin ingin tahu tentang identitas lelaki tua berbaju hitam itu. Pada akhirnya, menara penjara alam dijual dengan harga 9.000 kristal padat. Pada saat kesepakatan, Gilton Sen menatap lelaki tua berbaju hitam itu. Yang terakhir melenturkan jarinya dan sebuah cincin penyimpanan mendarat di depan Gilton Sen. Di antara cincin penyimpanan, ada tepat 9.000 kristal padat. 9.000 kristal padat. Gilton Sen menatap pria tua berpakaian hitam itu dalam-dalam. Hanya negara adidaya yang bisa mengeluarkan 9.000 kristal padat sekaligus. Gilton Sen sedikit mengangguk, dia melenturkan jari-jarinya, dan sebuah menara kecil muncul di depan lelaki tua berbaju hitam itu. Itu adalah menara penjara alam. Gardion melirik Gilton Sen, Kak Gilton cukup tegas. Gilton Sen tersenyum kecil, "Semuanya, benda ini telah diserahkan sekarang. Jika kalian menginginkannya, jangan datang dan mengincar sekte abjad kuno." Semua orang di aula memandang lelaki tua berbaju hitam itu, tetapi lelaki tua berbaju hitam itu mengabaikan semua orang dan berbalik. Pada saat ini, Gardion tiba-tiba tertawa, "Aku tidak tahu siapa nama yang mulia." Pria tua berpakaian hitam mengabaikan Gardion dan menghilang di ujung langit dalam sekejap mata, dan di aula, semua orang bubar. Beberapa orang mengikutinya. Di dalam aula, Gilton Sen memandang Gardion, yang tersenyum kecil, "Kak Gilton, tolong bantu aku." Gilton Sen tersenyum, "Bantuan?" Gardion mengangguk, "Aku butuh bantuan Kak Gilton."
Gilton Sen berkata, ceritakan padaku tentang itu. Gardion tersenyum kecil, jika tebakanku benar, Mileye ini seharusnya masih berada di Sekte Abjad Kuno. Aku ingin menemukannya. Namun, aku butuh bantuanmu. Gilton Sen terdiam. Gardion menambahkan, tentu saja, bukan bantuan gratis. Saat dia mengatakan itu, dia membuka telapak tangannya, dan sebuah buku kuno hitam muncul di tangannya. Barang ini adalah peninggalan guruku, yang mencatat beberapa pengalaman dan pendapatnya tentang Tao Abjad Kuno. Aku PKR Sekte kamu seharusnya benar-benar membutuhkan buku ini. Setelah mendengarnya, ekspresi Gilton Sen tiba-tiba menjadi serius. Pendahulu. Prestasi pendahulu dalam Tao Abjad Kuno bisa dikatakan yang pertama dari alam semesta 5 dimensi. Bahkan guru leluhur Sekte Abjad Kuno ada di bawahnya. Dan Sekte Abjad Kuno telah menanyakan kepada lembaga dimensi tanpa batas tentang Tao Abjad Kuno yang ditinggalkan oleh pendahulu selama bertahun-tahun yang lalu, tetapi lembaga dimensi tanpa batas tidak menyetujuinya. Tetapi pada saat ini, Gardion mengambil inisiatif untuk mengeluarkannya. Setelah hening sejenak, Gilton Sen berkata, bagaimana caranya membantu? Godaan yang diberikan oleh Gardion, dia tidak bisa menolak, dan Sekte Abjad Kuno juga tidak bisa menolak. Karena buku-buku kuno yang ditinggalkan oleh pendahulu, sangat mungkin ada metode menggambar jimat 7 warna. Gardion tersenyum kecil, ini sangat sederhana, aku butuh harta karun dari sektemu. Gilton Sen menatap Gardion, jimat mata langit. Gardion mengangguk, itu dia. Gilton Sen terdiam. Gardion melirik buku kuno di tangannya dan berkata sambil tersenyum, selama kamu bersedia meminjamkannya sekali, barang ini akan segera kuberikan. Gilton Sen terdiam. Jimat mata langit. Ini adalah jimat 7 warna yang disempurnakan oleh guru leluhur Sekte Abjad Kuno, Scott Fu. Jimat ini memiliki kemampuan yang sangat hebat, yaitu dengan menggunakan jimat sebagai mata langit, kamu dapat melihat segala sesuatu di dunia. Teknik penyembunyian Mileye tak tertandingi di dunia, bahkan Gardion pun tak berdaya, dan jika ingin menemukan Mileye, hanya bisa menggunakan jimat mata langit ini. Pada saat ini, Gardion tiba-tiba berkata lagi, temukan saja Mileye itu, dan serahkan sisanya padaku. Untuk Sekte Abjad Kuno, tidak ada ruginya. Berbicara tentang ini, dia berhenti sejenak, lalu tersenyum lagi, Kak Gilton, sejauh yang aku tahu, Tao Abjad Kuno kamu telah berhenti untuk waktu yang lama. Buku kuno di tangan aku ini adalah kesempatan bagi kamu, bukan hanya kesempatan untuk kamu, tetapi kesempatan untuk Sekte Abjad Kuno. Apa yang kamu ragukan? Setelah hening sejenak, Gilton Sen mengangguk, oke. Seperti yang dikatakan Gardion, dia tidak bisa menahan godaan. Melihat Gilton Sen setuju, Gardion tersenyum kecil, itu dia. Gilton Sen tidak mengatakan apa-apa, dia membuka telapak tangannya, dan jimat 7 warna muncul di tangannya. Ketika dia melihat jimat 7 warna ini, wajah Gardion tiba-tiba menjadi serius. Jimat 7 warna. Bahkan dia tidak akan berani meremehkan kekuatan jimat ini. Mata Gilton Sen perlahan tertutup, dan dia menggumamkan sesuatu. Setelah beberapa saat, ruang hampa di lapangan mulai beriak seperti gelombang. Setelah beberapa saat, dia sedikit mengernyit di aula leluhur. Setelah suara itu terdengar, dia menghilang begitu saja. Gardion juga menghilang, dan segera, sekelompok orang muncul di depan aula leluhur Sekte Abjad Kuno. Gilton Sen menatap aula leluhur, dia baru saja tiba, kekuatan tak terlihat langsung menghalanginya. Gilton Sen tercengang, apa yang terjadi? Selain itu, Gardion tiba-tiba melambaikan lengan bajunya, dan kekuatan yang kuat terombang-ambing menuju aula leluhur. Namun,
Kekuatan ini menghilang tanpa jejak sebelum mendekati aula leluhur. Melihat adegan ini, mata Gardion sedikit menyipit. Setelah beberapa saat, dia menatap Gilton Sen, yang menggelengkan kepalanya. Dia juga tidak tahu apa yang sedang terjadi. Pada saat ini, pintu aula-aula leluhur tiba-tiba terbuka. Kemudian, seorang pria keluar. Orang itu adalah Mileye. Setelah Mileye keluar, dia melirik Gardion, dan akhirnya, dia memandang Gilton Sen dan tersenyum. Dalam hal senioritas, kamu harus memanggilku Guru Leluhur. Setiap orang bersambung.